izin bertanya, yang berkaitan dengan sekarang lagi marak, yaitu pemboikotan produk-produk dari Yahudi. Kalau misalkan ternyata kita sudah mulai memboikot sedemikian rupa, dan ternyata saudara-saudara kita akhirnya kehilangan pekerjaan, ya, solusinya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemboikotan, sebetulnya gini, wahai hamba Allah, yang terpenting adalah menghidupkan hati. Jangan sampai hati Anda mati. Anda di sini enak makan, Anda bisa bercanda ria dengan anak. Tapi hari ini di Palestina, anak kecil kepalanya retak, anak kecil tangannya patah, anak kecil diperban begini masih bisa berkata Allah, Allah. Anak kecil dia berban setengah mati masih ingin berjihad, tangannya masih begini ingin ngajak perang. Dibom, dihancurkan. Mana hati nurani Anda? Jangan hanya bercerita tentang Palestina. Palestina bukan untuk diceritakan, tapi untuk kita peduli dengan Palestina. Ini bukan masalah orang Islam saja, ini masalah kemanusiaan. Mana nurani Anda? Ini kemanusiaan. Sehingga yang peduli dengan Palestina bukan orang Islam saja. Lihat, gerakan besar-besaran di negeri-negeri yang kata diri kafir untuk membela Palestina hari ini. Karena media sudah terbuka. Kalau dulu, lihat, media tidak, yang bisa memberitakan hanya orang-orang tertentu dengan berita tertentu, sehingga apa? Palestina hujan, dimusuhi dan seterusnya. Hari ini terbuka. Orang di luar Islam pun sudah mengerti bahasanya di sana ada penjajahan, kezaliman kepada kemanusiaan sebelum kepada kaum muslimin. Nah, setelah Anda mengetahui keadaan semacam ini, kemudian setelah itu, bukan berita bohong bahwa ada perusahaan-perusahaan raksasa dunia dengan produk-produknya yang untuk mendukung Israel. Setelah Anda tahu, kalau kemarin MUI memfatwakan kita menghindari produk Israel, ketahuilah Al-Bahjah sudah bertahun-tahun yang lalu. Coba Anda yang punya anak di Al-Bahjah bagaimana? Hayo, tidak boleh Anda mengirim produk-produk yang sudah dari dulu kita lakukan itu semuanya. Bahkan kami selalu ajarkan, kalau Anda masih minum miliknya orang yang memusuhi kemanusiaan Islam, Anda ini gak punya nurani. Saya sampaikan anak-anak, kita tuh menghindar dari produk-produk itu karena kita itu cinta kepada umat. Kok tega kita, ayo masih bisa minum, makan sesuatu dari mereka yang untuk membantu mereka. Ini kan masalah hati nurani. Hati nurani, mana nurani Anda? Kemudian kita lanjutkan ceritanya. Ini sudah berkali-kali kami ditanya masalah ini. Kalau Anda bisa lihat. Baik, kemudian ada yang bertanya, kalau memang nanti kita membuat produk-produk, tapi kan yang banyak bekerja orang-orang kita di negeri kita ini, orang-orang kita, lalu kerjaannya bagaimana nanti? Ketahuilah, bukankah tugas kita mengajak semuanya untuk bisa berjuang di saat ada musuh yang seperti itu? Berjuang itu macam-macam, ya Allah. Ada yang berjuang dengan jiwanya, ada orang rela mati di sana. Kalau kita dari kejauhan tidak bisa berjuang dengan nyawa kita, paling tidak kita dengan panjatan doa, dengan harta kita, kan begitu. Kalau Anda dengan harta Anda tidak mampu, paling tidak Anda jangan membantu orang yang musuhi kemanusiaan. Loh, ini yang bekerja ini bagaimana? Diajak juga yang bekerja. Dengan saya tidak bekerja di tempat ini, saya niatkan bahasa ini adalah perjuangan saya. Karena apa? Kalau saya tetap membesarkan perusahaan ini, maka sesungguhnya saya akan memerangi saudara saya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, hikmah di balik ini semuanya apa? Kita ingin besarkan produk saudara-saudara kita. Mohon maaf, kita melihat produk-produk saudara kita dari barat ke timur, dari Sabang Merauke. Saya melihat orang-orang kita punya produk bagus-bagus dan banyak. Kenapa produk ini tidak maju? Karena Anda lebih senang beli produknya orang-orang yang membela Israel, sehingga air tetangga Anda nggak laku. Lihat, gara-gara Anda tidak beli kepada mereka. Lebih baik saya harus berani begitu daripada saya harus membeli produk orang yang musuhi Islam. Saya akan cari produk saudara saya. Itu iman. Mana hati nurani Anda? Anda akan tega meminum air, barangkali rupiahnya ini akan jadikan peluru di sana. Paling tidak begini, jika Anda menghindar dari produk-produk itu, lihat akan muncul produk-produk saudara kita yang kaya. Siapa? Saudara kita. Mungkin ada banyak di antara toko produk mereka, oh tidak ada masalah.
Setelah itu kita kosongkan dari produk mereka, kita masukkan produk saudara kita. Karyawannya tetap bisa kok, dan sudah ada yang melakukan. Kenapa pusing? Yang jadi masalah kita berhujjah. Itu toko-toko raksasa itu, kosongin semuanya dari produk mereka. Wah, langsung mana orang-orang kita yang punya produk dinaikkan. Cakep. Kita juga ada kok mat-mat al-bahjah mat juga ada. Tapi kita sudah dari dulu kita menghindari produk-produk yang memusuhi kemanusiaan. Bahkan kalau Anda melihat di situasi Anda laporkan akan diturunkan. Ini sudah lama kita. Bukan hari ini, bukan nunggu fatwa. Sebab itu fatwa hati, bukan nunggu fatwa MUI. Fatwa hati nurani. Fatwa batin. Nggak usah jauh-jauh tetangga Anda. Misalnya Anda ada tetangga. Anda punya tetangga yang dalam keadaan tertolimi. Ada orang dolim pada tetangga. Kemudian dia jual sesuatu kepada Anda, uangnya apa? Uangnya akan saya gunakan untuk, ini kan kalau dekat, untuk menghancurkan tetangga. Ya kan gampang, tidak kira mau Anda, kecuali Anda memang mementingkan, oh saya ini barangnya barang baik, saya ambil. Berarti Anda sudah egois. Anda memikirkan tentang kesenangan diri Anda sendiri. Maka kami seru kepada siapapun yang akan kehilangan pekerjaan karena beberapa perusahaan yang mendukung Israel ditutup, maka ketahuilah ini bagian jihad Anda, dan ternyata nyawa Anda masih ada. Dan ingat janji Allah, Anda tinggal, sudah dipersiapkan oleh Allah, Anda tinggal berpikir tentang kemajuan Islam, kemajuan orang yang kenal kemanusiaan. Mungkin saudara kita kaum Nasrani, Hindu, Buddha, tapi mereka tidak merangi kemanusiaan, kita tidak ada masalah berurusan dengan mereka. Ini urusannya dengan kemanusiaan, ya Allah. Coba apa sekarang yang Anda pikirkan? Ayam-ayam dukung produk Israel. Banyak saudara kita punya ini. Dari barat timur itu alhamdulillah telah munculan chicken dari saudara-saudara kita. Pak Haji yang punya. Ayo, apalagi produk susu ada saudara kita. Air milik pondok pesantren banyak. Jawa Timur ada, di Bandung ada. Ayo, kurang apa? Ya kok masih Anda membeli air yang membela Israel? Anda ini di mana punya nurani? Mana hati Anda? Anda minum tuh air sambil bayangin tuh orang bersimbah darah sana. Pikirkan itu. Terakhir, kalau memang Anda tidak bisa memboikot dan sebagainya, diam Anda. Jangan Anda bikin ragu-ragu orang yang sudah berani memboikot. Jangan Anda nambah dosa lagi, hamba Allah. Kalau Anda memang Anda masih pro, Anda menikmati dan sebagainya. Kalau Anda menikmati itu sudah salah. Jangan menjadikan orang seperti Anda. Perang itu sudah modelnya bermacam-macam. Kalau zaman dulu kan penjajah datang ke negeri kita, langsung mengambil barang perang. Itu kan ada. Ya kan, perang dengan kita. Coba, di antara orang Indonesia Anda pernah dengar yang lain berperang, berkorban dengan jiwa raga, rela mati. Ternyata ada beberapa gelintir manusia Indonesia yang menari-nari di atas derita umat Islam, antek-antek Belanda. Ada atau tidak? Ada. Loh, kok bisa begitu? Yaitu dimulai dari tidak punya hati nurani dengan sesuatu yang kecil. Jangan-jangan kalau kita ini kumpul dengan Israel jadi antek Israel hanya karena kita jauh saja sehingga kita masih tidak kelihatan. Ayo, ini masalah hati nurani, ya Allah. Jangan sampai kita itu karena kita tidak dekat sama Israel. Jangan-jangan kalau kita di Palestina itu kita sudah dukung, sudah bergabung dengan Israel. Ini masalah serius.